Sambil jalan mangke. Iya Bapak, siap, Masya Allah. Mohon izin untuk share screen ya. Pripun Pak Budi, siap? Kabut. Saya mulai dulu ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf, ini tadi ada dari berita dari Pak Ahmad bahwasanya Pak Faizin belum bisa bergabung karena ada rapat yang penting dan mendadak, sehingga kuliah kita hari ini kita akan diskusi sendiri yang akan nanti mungkin dipimpin oleh Bapak Ahmad. Nanti ini Gmeet kita, Google Meet kita ini direkam ya. Jadi untuk bukti bahwasanya siapa saja yang hadir itu nanti tanpa screenshot mungkin bisa terlihat sesuai dengan rekaman kita ini. Untuk yang pertama, izinkan saya kelompok A, kelas A kelompok 1 ini nanti kita akan memaparkan dari hubungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan. Ini kita bahas manajemen hubungan masyarakat dalam pendidikan. Nah, kali ini kita akan berdiskusi saja, sharing bagaimana hubungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan ini terjadi dan apa saja yang akan kita bahas nantinya. Baiklah, kelompok 1 kelas A di sini ada 12 orang, di mana yang pertama Bapak Budiartoko, 2 Bapak Hatta, 3 Ibu Aisyah, 4 Ibu Ana, 5 Ahmad Zamroni, 6 yaitu Ibu Wartiah, 7 Bapak Akbar, 8 Ibu Ida Karyati, 9 Bapak Aris Wisnu, 10 Bapak Dimas. Ini saya tidak tahu NIM-nya berapa tadi karena tidak terlihat di catatan saya. 11 Bapak Janji Purwanto dan 12 Bapak Agus Siswanto. Oke, dalam hubungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan, pada dasarnya manajemen humas atau hubungan masyarakat merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang bersifat komersial atau perusahaan maupun organisasi yang non komersial. Adapun sekolah di sini adalah di dalam masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Jadi sekolah itu memang diperuntukkan untuk masyarakat. Program sekolah hanya dapat berjalan lancar apabila mendapat dukungan masyarakat. Oleh karena itu, pimpinan sekolah perlu terus-menerus membina hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat. Sekolah perlu banyak memberi informasi kepada masyarakat tentang program-program dan problem-problem yang dihadapi, agar masyarakat mengetahui dan memahami masalah-masalah yang dihadapi sekolah. Dari pemahaman dan pengertian ini dapat dihadapkan adanya umpan balik.
Jadi apabila masyarakat kita tahu adanya informasi atau kita keterbukaan sekolah dengan masyarakat, secara otomatis nanti ada yang namanya feedback atau umpan balik yang sangat berguna bagi pengembangan program sekolah lebih lanjut. Dan diharapkan pula tumbuhnya rasa simpati masyarakat terhadap program-program sekolah yang dapat mengundang partisipasi aktif masyarakat. Nah, ini pembuka dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh beliau Pak Budi dan teman-teman yang lain tadi, di mana ada 12 orang tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Kepada Bapak Budi Hartoko dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Roni dan teman-teman sekalian. Selanjut terkait dengan hubungan masyarakat dengan mutu pendidikan. Hubungan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh goodwill, kepercayaan, saling pengertian, dan citra yang baik dari publik. Sasaran hubungan masyarakat adalah menciptakan opini publik yang favorable, menguntungkan semua pihak, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Hubungan masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen guna mencapai tujuan yang spesifik dari organisasi atau perusahaan. Hubungan masyarakat adalah usaha untuk mencapai hubungan yang harmonis antara satu badan atau organisasi dengan masyarakat melalui satu proses komunikasi timbal balik atau dua arah. Hubungan yang harmonis ini timbul dari adanya mutual understanding, mutual confidence, dan image yang baik. Ini semua merupakan langkah-langkah yang ditempuh oleh hubungan masyarakat untuk mencapai hubungan yang harmonis. Kemudian untuk fungsi hubungan masyarakat, fungsi utama hubungan masyarakat adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, intern atau ekstern, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat atau opini publik yang menguntungkan lembaga organisasi. Fungsi humas ini diharapkan menjadi mata dan telinga, serta tangan kanan bagi top manajemen dari organisasi atau lembaga pendidikan. Dipersilakan untuk teman yang lain untuk melanjutkan. Ya, terima kasih dari saya. Walaupun sedikit, semoga bermanfaat untuk kita semua. Silakan untuk yang lain. Terima kasih Pak Budi. Saya bisa Nggih, monggo disilakan dilanjutkan. diperbesar bisa Mas Roni? Senengane kok gede-gede to, Bu. Meripatin itu Sudah besar itu Bu Ika, Bu Ica. Terima kasih. Sudah besar. Saya lanjutkan ya. Baik, saya suka yang besar soalnya. Hubungan Sama masyarakat, sebenarnya, cuma kan itu udah lebar. hubungan masyarakat mempunyai fungsi timbal balik keluar dan ke dalam. Yang keluar, ia harus mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran atau image masyarakat yang positif terhadap segala tindakan dan kebijakan organisasi atau lembaganya. Ke dalam, ia berusaha mengenali, mengidentifikasi hal-hal yang dapat menimbulkan sikap dan gambaran yang negatif dalam masyarakat sebelum sesuatu tindakan atau kebijakan dilakukan. Hal ini berarti ia harus mengetahui dan dari dekat apa yang terjadi Terlalu besar, Bu. dalam perusahaan atau lembaganya, termasuk ketentuan kebijakan dan perencanaan tindakan.
Lanjutnya Mas, sekali lagi karena mata tua. Nah, besarkan Mas, meripat kuis mendelik-mendelik ini. Tujuan dan sasaran, betul ini Mas? Ya, tujuan dan sasaran hubungan masyarakat. Tujuan dan sasaran hubungan masyarakat. Mas kok nggak kelihatan ya Mas? Tujuan kecil sekali, mohon maaf. Lanjut aja yang, nah ya, coba baik, terima kasih. Tujuan sentral humas yang akan dicapai adalah tujuan organisasi. Selain humas dibentuk, sebab humas dibentuk atau digiatkan. Mas ganti yang lain saja, saya nggak kelihatan sekali. Ya, terima kasih nggak pakai kacamata. Monggo yang lain. Ya, saya bisa Pak. Nggih. Nggih, Monggo. Tujuan dan sasaran hubungan masyarakat. Tujuan sentral humas yang akan dicapai adalah tujuan organisasi. Sebab humas dibentuk atau digiatkan guna menunjang manajemen yang berupaya mencapai tujuan organisasi. Organisasi tanpa manajemen dapat diibaratkan raga tanpa jiwa. Jadi, organisasi yang demikian tidak berfungsi atau mati. Sebaliknya, manajemen tanpa organisasi sama dengan jiwa tanpa raga, yang berarti tiada berbentuk. Yang berarti pula tiada tujuan yang akan dicapai. Sebab adanya tujuan kalau ada organisasi. Dengan kata lain, suatu organisasi dibentuk karena ada tujuan yang akan dicapai. Tujuan organisasi yang diperjuangkan oleh manajemen dan ditunjang oleh humas itu bergantung pada sifat organisasi. Tujuan organisasi dalam bentuk perusahaan berbeda dengan organisasi yang berbentuk lembaga pendidikan. Berbeda pula dengan organisasi yang berbentuk pemerintah dan sebagainya. Sifat organisasi dapat berbeda, tetapi dalam kegiatan humas terdapat kesamaan, yakni upaya membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik. Tujuan dan sasaran erat sekali hubungannya. Tujuan bersifat kualitatif abstrak, sasaran kuantitatif konkret. Dalam konsepnya, kepala humas perlu mencantumkan dengan jelas siapa saja publik ekstern yang dijadikan sasaran. Kejelasan sasaran yang dituju oleh kegiatan humas itu penting karena berkaitan dengan teknik komunikasi yang akan dilancarkan dan jenis media yang akan digunakan. Cukup, bisa teman yang lain monggo. Oke. Mungkin saya Monggo Pak Jandi. bisa. Nggih, dilanjut. Oke, siap Pak. Tugas dan kewajiban hubungan masyarakat. Yang pertama, menyampaikan pesan atau informasi dari perusahaan secara lisan, tertulis atau visual kepada publiknya, sehingga masyarakat atau publik memperoleh pengertian yang benar dan tepat mengenai kondisi perusahaan, tugas dan kegiatannya. Yang kedua, melakukan studi dan analisis atas reaksi serta tanggapan publik terhadap kebijakan dan langkah tindakan perusahaan. Yang ketiga, menyampaikan fakta-fakta dan pendapat kepada para pelaksana tugas guna membantu mereka dalam memberikan pelayanan yang mengesankan dan memuaskan publik. Kemudian tentang praktik hubungan masyarakat. Nah, yang pertama, menerbitkan majalah organisasi. Majalah organisasi merupakan sarana yang penting dalam kegiatan hubungan masyarakat dalam rangka memelihara dan membina hubungan yang harmonis antar pimpinan organisasi dengan publik intern dan publik ekstern. Yang kedua, membuat film dokumenter yang titik beratnya pada fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi, sering berkisar pada hal-hal yang merupakan paduan manusia dan alam. Yang ketiga, menyelenggarakan pameran untuk memperkenalkan lembaga atau organisasi yang dikelola, bisa juga dengan mengadakan pameran untuk memperkenalkan lembaga atau organisasi, atau bisa juga sebuah perusahaan mengenai produksi yang dihasilkan. Yang keempat, menggunakan media massa. Media massa dapat digunakan untuk mempublikasikan dan mempromosikan lembaga atau organisasi
atau perusahaan yang baru, atau diperkenalkan produk baru yang merupakan produk unggulannya. Mungkin dari saya, untuk yang lain, dari teman-teman yang lain silakan. Monggo yang lain dipersilakan. Iya, karena nggak ada, saya baca saja dulu. Oke, yang selanjutnya adalah Siap. etika dalam hubungan masyarakat. Etika. Sebagaimana telah dikatakan secara tersirat, bahwa hubungan masyarakat merupakan suatu cara yang digunakan dalam rangka untuk memperkenalkan serta mempromosikan keberadaan suatu lembaga atau organisasi maupun sebuah perusahaan. Jadi, hubungan masyarakat bersifat action oriented, berorientasi pada kegiatan, dan kegiatan itu adalah komunikasi yang bersifat persuasif yang tertuju kepada lubuk hati yang dalam dari seseorang yang dijadikan sasaran kegiatan. Sehubungan dengan kegiatan itu, tampak pentingnya faktor etika yang terdapat pada diri komunikator yang akan melaksanakan hubungan masyarakat tersebut. Jadi, etika dalam berhubungan masyarakat sangatlah penting agar terjaga antara lembaga atau sekolah dengan masyarakat itu terjadi komunikasi yang baik antara keduanya. Tadi sudah dijelaskan adanya feedback yang baik ketika etika ini juga dilaksanakan dengan baik. Mungkin yang lain bisa dilanjutkan. Saya lagi. Oh, nggih, Pak Budi, monggo. Monggo yang lain nanti setelah saya ya, Bu Wadia dan mengenai bentuk-bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Ini harus dekat ini, Pak. Nggih, Pak. Yang pertama, hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan warga masyarakat. Bentuk hubungan ini bisa individual, bisa pula organisator. Yang pertama, secara individual, orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi maupun untuk memecahkan masalah anaknya. Kemudian B, secara sukarela orang tua datang ke sekolah menyampaikan saran-saran bahkan sumbangan untuk kemajuan sekolah. Next. Wah, kecil sekali ya. Kemudian yang kedua, secara organisasi melalui DP3 atau mungkin yang disebut komite. Organisasi ini akan lebih efektif bila sekolah mampu menggerakkan dan memanfaatkan potensi yang ada di kalangan orang tua, umpamanya A, para dokter untuk duduk pada sesi UKS, bahkan untuk mendirikan poliklinik sekolah. Kemudian B, para insinyur, ini jika para wali murid itu ada dokter, ada insinyur, kemudian tokoh, maka diperdayakan seperti ini. B, para insinyur untuk memberikan saran-saran dalam pembangunan sekolah. Kemudian C, para tokoh pendidikan dan anggota masyarakat lainnya dalam upaya meningkatkan mutu dan merebut tempat pada sekolah yang lebih tinggi atau seksi peningkatan akademis maupun untuk keterampilan dan kurikulum muatan lokal. Kemudian D, para pejabat dalam bidang keamanan untuk meningkatkan ketahanan sekolah atau seksi peningkatan ketahanan sekolah seperti penyuluhan tentang narkoba dan miras. Kemudian E, para profesional, pejabat dan pengusaha lainnya yang juga akan dengan sukarela membantu sekolah demi kepentingan anak-anaknya. Kemudian F, para pemuka agama untuk meningkatkan
imtak, yaitu iman dan takwa. Dipersilakan untuk berikutnya yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Ini masih ada 3 slide, monggo yang lain yang ingin memaparkan lebih lanjut. Nggih. Yang masih muda loh Pak. Iya Pak. Monggo. Siap 1 slide mungkin saya. Nanti yang lain dibantu. Hubungan saya, berarti saya nggih. Nggih, monggo. 1 slide nanti yang lain bisa membantu Bapak Ibu. Hubungan sekolah dengan alumni. Dari para alumni, sekolah memperoleh masukan tentang kekurangan, sekolah yang perlu dibenahi, upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk perbaikan. Juga melalui alumni dapat dihimpun dana peningkatan kesejahteraan dan karyawan maupun perbaikan pembangunan sekolah, atau ada beberapa sekolah yang sangat berhasil memanfaatkan alumni ini. Yang kedua, bahkan mengundang para alumni itu sendiri untuk menyampaikan pengalaman keberhasilannya, untuk memotivasi atau untuk menularkan pengetahuannya untuk penyegaran dan tambahan wawasan bukan hanya untuk para siswa, tetapi juga para guru dan warga sekolah lainnya. Monggo yang lain disambung lagi. Ya, saya lagi. Itu Bu. Hubungan dengan dunia usaha atau dunia kerja. Biasanya ini merupakan bidang garapan guru bimbingan dan konseling. Pelaksanaannya, 1. Mengundang tokoh yang berhasil untuk datang ke sekolah. Keberhasilan tokoh tersebut akan memotivasi semua pihak untuk berbuat yang serupa. Yang kedua, mengirim para anak didik ke dunia usaha atau dunia kerja. Tentu saja ini menguntungkan kedua belah pihak. Dunia usaha atau dunia kerja memperoleh tenaga yang murah, sedangkan para siswa mendapatkan pengalaman kerja yang berharga. Saya baca sekalian, Pak ya. Nggih, Bu, tinggal 1. Hubungan dengan instansi lain. 1. Hubungan dengan sekolah lain. Hubungan kerjasama ini dapat juga dibina melalui MGMP, MKKS, atau musyawarah kerja kepala sekolah. Yang kedua, hubungan dengan lembaga atau badan-badan pemerintahan swasta. Sebagai contoh, kerjasama dengan bank dalam rangka penggalangan dana. Gemar menabung, pelajar. Begitu juga kerjasama dengan pertamaan dalam rangka penghijauan. Cukup sekian. Terima kasih. Demikian tadi paparan dari kelompok kami, di mana kita membahas tentang manajemen hubungan masyarakat dalam pendidikan. Hubungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan ini di kelompok kami ke kelompok 1 kelas A. Mungkin ada yang perlu di-sharing di sini, ada yang angkat tangan, sinten gini, karena saya. Iya. Nggih, dipersilakan Bu Nur nggih. Ya. Nggih. Apa dengar suara saya? Jelas Bu. Oh, nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya telah diberi kesempatan untuk ini juga maunya bagaimana gitu ya. Jadi saya mau bertanya kepada kelompok Bapak Ibu semuanya yang di sini. Permasalahannya begini. Ini kebetulan juga fakta karena saya mengamati pengamat pendidikan. Begini, biasanya ganti pemimpin itu ganti program atau kebijakan. Ini seringkali terjadi. Bahkan ya kalau memang kebetulan pengalaman saya di negeri ya, jadi itu yang terjadi seperti gini. Ada dari dulunya itu program di sekolah tersebut bagus, memandang ekonomi masyarakat itu kan tidak semuanya itu merata, dari ekonomi menengah ke bawah itu kebetulan lingkungannya seperti itu, jadi ekonomi menengah ke bawah. Kemudian ketika dilakukan suatu program kegiatan di sekolah tersebut, maksudnya dari pimpinan tersebut
kebetulan kalau di sekolah kan kepala sekolah ya. Kepala sekolah jadi membuat program sebetulnya itu juga untuk demi anak-anak. Dan bagus karena memang servisnya juga luar biasa bagus untuk anak-anak. Jadi anak-anak tidak dibuat, istilahnya dibuat mewah lah, istimewa biar anaknya itu merasa kenangan terindah gitu. Tetapi dari masyarakatnya, dari wali muridnya, ketika diadakan rapat tersebut, mereka diam. Beliau-beliaunya menyetujui. Sehingga program itu berjalan dengan baik dan itu sudah sampai 2 kali. Kebetulan yang saya amati 2 kali. Tetapi kembali lagi ke respon masyarakat, dibilang sekolah tersebut akhirnya sekolahnya wah bayarnya mahal-mahal. Akhirnya dari situlah pengalaman itu sekolah tersebut akhirnya trust masyarakat itu menurun. Sedangkan sekolah yang di sampingnya itu kan juga memperhatikan ekonomi masyarakat juga, sehingga tidak berani akan mengambil program yang sangat mahal. Kebetulan ini adalah programnya itu biasa CTL ya, contextual learning. Memang kalau harga mahal pelayanan juga sangat enak, tapi yang di samping, sekolah di samping, kita perbandingan nih ya, itu dengan harga murah, otomatis semuanya juga biasa-biasa saja. Sehingga pengalaman dari itu, ketika sekolah tersebut mengcover kegiatan tersebut dengan harga yang mahal, sehingga masyarakatnya lari ke sekolah yang sampingnya. Sehingga sekolah sampingnya istilahnya muridnya itu selalu gemuk. Sehingga yang samping itu semakin kurus. Kan itu dilema karena sekolahnya memang berdekatan. Jadi sama-sama SD tapi dalam satu kelurahan itu 2 SD. Begitu. Bagaimana giat dari kelompok Bapak Ibu ini ketika menghadapi dilema seperti ini karena trans masyarakat kepercayaannya itu menurun dari organisasi yang ada tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur Anisah nih. Mungkin teman-teman yang lain bisa menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bu Nur tadi, bahwasanya dimatikan dulu yang lain. Oke, terima kasih. Bahwasanya di sekolah beliau di sini awalnya sudah dirapatkan, oke, setuju, dan dilaksanakanlah program CTL tadi ya, contextual teaching Bukan learning. sekolah saya Pak, ini kan pengalaman berbagi gitu maksudnya. Oke, ya mungkin sama Bu. Ya istilahnya kita sharing lah untuk semuanya demi kebahagiaan sekolah kita bersama. Di sini bahwasanya sudah dirapatkan, oke, setuju. Ternyata di luar itu banyak sekali yang masyarakat di mana rata-rata mereka itu kurang informasi sehingga menilai dengan sendirinya, sehingga muncullah yang namanya omongan itu dari satu ke yang lain biasanya ditambah, sehingga ini memperparah sekolah informasi yang salah bagi kita. Mungkin Pak Budi bisa, atau yang mungkin yang lain, Bu Ida atau siapapun, untuk bisa menanggapi bagaimana apa yang harus dilakukan oleh sekolah tersebut sehingga ini tidak memperkeruh masalah juga. Karena kalau dalam KBD kita mengenal namanya dilema etika mungkin ya. Salah satu kita harus melakukan itu, tapi satu lain kita dianggap salah dan lain sebagainya. Monggo Bu Ida atau yang lain, atau Pak Budi mungkin. Saya menambah Pak. Injih Pak, monggo. Bu Siti siapa? Bu Nur Anisah. Bu Nur. Terima kasih Bu Nur. Itu luar biasa sekali. Memang banyak keluhan masyarakat sekolah-sekolah yang dengan biaya besar ternyata tidak menunjang bahwa itu harga jualnya mahal.
Ini tak anggap harga jual, Bu ya. Terima kasih. Otomatis semua sekolah itu melakukan suatu promosi. Kenapa? Karena perbandingan sekolah dan siswa sekarang luar biasa menjamur sekolah-sekolah. Apalagi tren pondok dan seterusnya itu merupakan penambahan harga jual masing-masing pendidikan. Makanya termasuk widang itu adalah batas. Ini curhat sama seperti Bu Ana ya, Nun Sewu. Widang itu perbatasan dengan Lamongan. Nah, di Lamongan itu luar biasa, Bu. Biaya pendidikan 2 kali lipat untuk wilayah Tuban. Tapi karena sesuai, jadi memang orang tua, wali murid diundang ke sekolah, ditunjukkan. Sekolah kita punya program ini, Bapak Ibu. Nah, program ini membutuhkan biaya sekian-sekian, dirinci semua. Ekstrakurikuler sebanyak sekian. Kemudian kita harus perbaikan karena kita ikut adiwiyata, mandiri, dan seterusnya. Itu butuh biaya sekian. Terus apalagi widang, Bu, Nun Sewu. Sekarang mencoba untuk trik yang tidak ada di sekolah lain, termasuk contoh kolam renang dan pondok pesantren. Itu adalah kiat-kiat khusus untuk menjual kualitas sekolah yang nanti bisa diminati oleh masyarakat sekitar. Karena di wilayah kami, Bu, itu harga jual sekolah itu tidak memang relatif. Bukan berarti kalau mahal biaya kemudian kualitas luar biasa, bukan seperti itu. Cuma kita nanti dalam perjalanan waktu masing-masing orang tua akan membuktikan sekian biaya di sini, sekian biaya di sana, itu mana kualitas yang bisa diandalkan, itu nanti diperbandingkan, jadi dibanding-bandingkan. Artinya begini, contoh ya, bukan kita merendahkan untuk sekolah wilayah Widang dan sekitarnya, bukan. Cuma sebagai contoh real di lapangan, kami berdekatan dengan SMP 1. Nanti SMP 1 Widang, SMP 2. Tapi kita mencoba untuk lebih unggul, walaupun nomor 2 itu kita mencoba nambah semacam sarana prasarana harus lebih lengkap. Kemudian kemudian ada lagi tambahan-tambahan yang bersifat ekstra kurikuler harus lebih banyak dibanding yang lain. Nah, di antara sekian percobaan yang kita lakukan, ternyata masyarakat memilih antara biaya besar sebanding dengan kualitas itu sebagai rujukan masyarakat untuk memilih sekolah yang dianggap berkualitas. Sehingga di wilayah kami tidak terus orang itu memilih enak ini biaya kecil dibanding itu biaya besar. Tapi masyarakat sudah luar biasa pandai. Walaupun besar, tapi kalau memang kualitas mutu luar biasa, tetap itu sebagai rujukan utama dari masyarakat. Sementara itu, Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Tadi demikian Bu Nur, mungkin jawaban dari kelompok kami, atau mungkin ada yang menambah untuk pertanyaan dari Bu Nur tadi. Mungkin lanjut saya bertanya, Pak. Bu Siti. Yeah. Saya mau bertanya tentang hubungan sekolah dengan yang alumni, slide berapa itu tadi? Ya, saya buka. Belasan, 13 sepertinya. Ah iya itu, 15 ya. Di situ tadi dijelaskan banyak positifnya di situ. Alangkah senangnya saya pribadi jika
kegiatan itu, hubungan sekolah dengan alumni itu bisa seperti ini, karena keinginan saya kemarin sempat saya tanyakan ke Pak Faizin untuk mengangkat judul tentang efektivitas hubungan pemberdayaan masyarakat dengan memberdayakan alumni untuk meningkatkan daya tarik lembaga saya pribadi, seperti itu. Di situ banyak upaya-upaya yang dilakukan. Cuma pengalaman pribadi, karena ini masih pertama buat saya, di situ kurang efektif. Seperti contoh, penelusuran alumni itu efektifnya siapa yang melakukan? Apa ada petugas khusus kah? Karena kita di tingkat dasar, bimbingan konseling juga terbatas, kan tidak ada yang khusus untuk mengurusi keluar. Mungkin kadang guru itu double fungsi. Ada guru terkadang sebagai guru olahraga juga wali kelas, seperti itu kalau di lembaga kami. Biar apa yang ada di slide ini bisa terlaksana di lembaga kami pribadi, ada kiat-kiat khusus nggak, atau masukan-masukan dari kelompok A ini atau teman-teman yang lain untuk saya pribadi, agar hubungan sekolah dengan alumni ini bisa efektif di lembaga kami, seperti itu. Mungkin seperti itu aja Pak Zamroni. Terima kasih. Pertanyaan luar biasa dari Bu Siti Niswatil. Bagaimana kita membuat hubungan sekolah dengan alumni ini lebih baik dan efektif. Kalau dari sekolah saya sendiri, dulu saya mengajar di Madrasah Aliyah, itu mungkin ini hanya berbagi ya, karena di SD sendiri, sekarang saya di SD belum maksimal juga untuk membuat hubungan sekolah dengan alumni ini bisa efektif. Kalau dulu di Aliyah, di sana terdapat setiap angkatan itu biasanya ada semacam kelompok atau perkumpulan, atau yang sekarang disebut dengan banyak sekali grup-grup WA itu, sehingga untuk menjaring, untuk melihat dan juga mengundang itu akan lebih mudah sekali ketika siswa itu mempunyai grup sendiri dan mempunyai ketua masing-masing di setiap angkatan tersebut. Dan ini saya terapkan di SD, ternyata belum bisa juga sama. Mungkin sekupnya mungkin kalau di SD hanya di beberapa satu desa, tetapi rata-rata mereka yang sudah dikatakan tanda kutip berhasil itu rata-rata keluar dari desa, sehingga agak berbeda perlakuannya. Mungkin ada yang lain yang bisa membantu untuk menjawab bagaimana toh ini sehingga alumni ini Saya bisa efektif. akan mencoba membantu Bapak menjawab. Bu Dian, nggih. Inje. Nggih, monggo Bu Dian. Inje Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau di SD untuk penelusuran alumni sebagai langkah awal itu biasanya adalah guru kelas 6, karena nanti hubungannya di Dapodik akan dimasukkan di situ, anak ini akan melanjutkan kemana. Kalau untuk SD yang langkah pertama, benar tadi, untuk alumni yang sudah berhasil atau pasti dia akan kembali ke desanya, dan untuk menggugah rasa kepedulian, simpati dan empati mereka, beliau-beliaunya terhadap sekolah alma maternya dulu, mungkin kita harus giat menggunakan medsos, salah satu media sosial, untuk mempromosikan keberhasilan yang telah diraih oleh SD kita. Kita dapat menggunakan anak-anak muda, tenaga-tenaga yang ahli IT khusus untuk menangani promosi sekolah kita, sehingga alumni-alumni itu akan merasa terpanggil dan akan memberikan sumbangsi untuk keberhasilan sekolah kita, Bapak. Terima kasih Bu Dian, sangat luar biasa ini sumbangsi sarannya.
Mungkin dari kelompok saya ada yang bisa membantu untuk kita diskusi bersama bagaimana membangun sebuah hubungan dengan alumni ini agar lebih baik lagi nantinya. Monggo yang lain mungkin. Ini ada yang angkat tangan sinten nggih? Bu Ya, Umu. saya Pak. Iya, nggih. Nggih, monggo Bu. Nggih, terima kasih. Sekedar sharing ya Nggih. terkait dengan hubungan antara alumni dengan sekolah. Di sekolah saya itu SMP. Jadi seperti kata panjenengan tadi, mungkin kalau di SD mungkin masih belum bisa gitu. Tapi kita sudah lingkupnya SMP. Jadi angkatan yang lama itu ternyata terbentuk dalam satu grup WA kan sekarang. Yeah. Dalam satu grup WA itu tadi ada yang berhasil, ada yang biasa saja, kemudian ada yang kurang mampu, kemudian pasti dalam satu angkatan itu ada koordinatornya. Jadi penggeraknya nih, motornya siapa dalam satu angkatan itu tadi. Ya yang kita pegang itu, kalau di sekolah saya yang kita pegang itu. Jadi setiap kali ada acara, misalkan ada acara santunan anak yatim gitu. Itu kita hubungi mereka. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, humasnya yang ada di sekolah itu punya koordinator. Oh, angkatan ini koordinatornya siapa? Angkatan ini koordinatornya siapa? Gitu. Jadi di sekolah ada acara santunan anak yatim tanggal sekian, gitu. Diinfokan saja. Ternyata mereka bahkan antusias sekali yang sudah bekerja, bukan bahkan yang sukses itu tidak kembali ke daerah, tapi yang banyak nyumbang itu adalah yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya gitu. Sehingga karena 1-2 kegiatan kecil yang ada di sekolah itu berhasil, sekarang sekolah itu punya program untuk membuat aula. Ya kita manfaatkan juga, kami memanfaatkan atau meminta mengajukan proposal kepada mereka yang sudah ada di perusahaan yang sudah sukses itu tadi gitu. Jadi kalau menurut saya sangat penting, atau enggak tahu gimana ya caranya, tapi kalau menurut saya yang paling penting itu adalah mencari koordinator dari setiap angkatan itu tadi untuk dipegang, kemudian menggerakkan teman-temannya yang lain untuk bisa membantu sekolah yang dulu membesarkan dia gitu. Dan sekarang alhamdulillah program di sekolah itu jalan kalau isi yang seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang lain punya pengalaman yang berbeda daripada saya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, sangat luar biasa, sangat membantu. Ini diskusi yang kita membuat bisa terbuka lagi bagaimana sekolah itu sangat penting dalam menjalin hubungan dengan alumni, karena salah satunya mungkin saya garis bawahi adalah ketika sekolahan mempunyai sebuah kegiatan, maka alangkah baiknya kita juga harus melibatkan beberapa alumni yang mungkin bisa membantu untuk kegiatan dari sekolah tersebut. Ini mungkin salah satunya sehingga terjalin hubungan antara sekolah dan alumni itu terjalin dengan baik, sehingga apapun yang dilakukan, apapun program yang dimiliki oleh sekolah ini bisa diteruskan oleh para alumni yang mungkin mereka ada yang sangat peduli dengan sekolah yang mereka pernah belajar di sana. Mohon maaf Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu nggih. Nggih, monggo. Nggih, bisa ditambah dulu, monggo kalau ada. Nggih. Ngapunten, saya Aris Pak Zamroni. Oh, nggih, monggo Pak Aris, nggih. Sekedar sharing saja Pak, kebetulan sekolah saya itu SMK. Jadi di SMK itu ada yang namanya bursa kerja khusus. Itu diambil dari teman-teman BK, teman-teman prokli atau jurusan,
dan di bawah naungan Humas. Itu ada namanya tracer study atau penelusuran alumni. Jadi hubungan antara alumni itu kalau di SMK itu langsung ditangani oleh BKK, Bursa Kerja Khusus. Nah, cara menjalin hubungan alumni di sekolah kami, yakni ketika sama seperti sekolah lain, yakni membentuk grup ya, membentuk grup terus dinahkodai oleh guru BKK-nya. Nah, untuk memanfaatkannya mereka atau mengundang mereka, salah satunya bisa mengundang mereka untuk ke sekolah menjadi guru tamu. Jadi misalnya kayak kemarin ada yang apa namanya dari kerja menjadi wirausaha apa itu jamur itu kita undang. Entrepreneur, Pak. Gimana? Entrepreneur. Entrepreneur, kewirausahaan, kelas kewirausahaan. Itu kita undang beliaunya yang sudah sukses untuk budidaya jamur sebagai guru tamu di sekolah. Terus kemudian yang kerja di perusahaan juga seperti itu, kita undang sebagai guru tamu untuk wawasan mengenai dunia usaha, dunia industri. Tuh, terus kemudian kalau untuk yang lain itu bisa jadi ketika kita launching atau kita membuat sebuah gerakan literasi berupa buku, itu kalau di SMK saya yang dulu, membuat gelar karya itu kita bisa mengundang alumni. Nah, ketika alumni datang, itu kita bisa ngobrol, bahkan ada yang di kejaksaan, ada yang di yang lain sebagainya, itu akhirnya ikut menyumbang untuk sekolah. Nah, jadi seperti itu. Dan setiap angkatan itu pasti punya koordinator. Nah, koordinator itu biasanya seringkali untuk koordinasi dengan BKK. Jadi kalau untuk untuk SD atau SMP saya kurang tahu, tapi bisa jadi nanti ketika sudah tahu dari SD itu dia ke SMP, ke SMA atau SMK mana, misalnya ke SMK itu bisa langsung menghubungi BKK-nya. Nah, BKK-nya nanti pasti tahu karena kita tiap tahun penelusuran alumni itu pasti ada. Dan penelusuran alumni nanti di SMK sendiri akan dibedakan menjadi 3. Yang pertama yakni alumni yang menjadi PNS, TNI, Polri, alumni yang bekerja di dunia usaha, dunia industri, dan alumni yang berwirausaha. Nah, tiap tahun datanya juga pasti berubah. Nah, pengalaman dari sekolah saya sendiri ini saya sedang tahun kemarin juga sedang membangun karena kebetulan saya juga termasuk tim humas. Jadi bisa pakai aplikasi di mana pakai Google Sheet yang paling mudah, dan di dalamnya itu ada link untuk penelusuran tamatan, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Nah, di situ sampai pada kontaknya juga. Sehingga kita kalau mau mengundang alumni, mau kalau ada kegiatan alumni itu temu alumni. Nah, temu alumni itu kita bisa mengundang mereka semua. Namun ya kita tidak bisa karena tidak bisa semuanya karena memang alumni itu kan pekerjaannya masing-masing. Terus kemudian jadwal kerjanya juga masing-masing. Jadi ketika temu alumni ya tidak bisa semuanya hadir, mungkin hanya beberapa saja. Itu yang mungkin bisa saya bagikan. Kalau di sekolah tingkat menengah ke atas itu ada BKK-nya, kalau di SMK itu penelusuran alumni sangat-sangat berperan. Dan itu sampai pada karena itu salah satu tolak ukur di dalam SMK. Nanti kan ada indikatornya, yang kerja berapa, yang usaha berapa, sama yang yang masuk ke kepegawaian berapa. Itu mungkin pengalaman yang bisa kami bagikan Pak Zamroni. Terima kasih. Pak Aris, terima kasih, luar biasa. Tadi ada sedikit pencerahan lagi bahwasanya mungkin tambahan dari Pak Aris ini luar biasa, di mana ada tambahan aplikasi, ada Google Site ya Pak Aris. Ya mungkin Pak, di Google Site. Kalau di SMK itu sampai ini Pak, BKK itu sampai ada SK-nya. Jadi sampai ke kita berhubungan dengan Disnaker. Jadi untuk membuat sebuah BKK itu harus daftar dulu di Disnaker. Nah, itu BKK-nya pasti punya nama, punya SK-nya, dan itu di dalamnya wajib ada beberapa ketentuan termasuk penelusuran tamatan itu. Pak. Sangat luar biasa ini.
Tambahan sedikit Pak Nggih, Rani. Pak Budi, sedikit ya karena kelompok 2 akan 2 menit. presentasi juga ini. Ya, Nggih. 2 menit cuman. Nggih. Ya, alhamdulillah Pak Aris luar biasa untuk tingkatan SMK, SMA ya. Tapi untuk SD, SMP itu beda dengan SMA, SMK yang ada tim khusus untuk penelusuran jejak alumni. Untuk SD Pak Bu, itu kita bisa memakai cara manual, cara konvensional, model teori lama. Artinya begini, alumni SD kan tidak jauh dari sekolahan. Artinya sekitar sekolahan itu. Nah, saat alumni dari SD itu berhasil, ya salah satu atau berapa, gurunya mengetahui, oh anak ini sudah berhasil di luar kota atau di mana, itu saat pulang ke rumah, saat lebaran, itu kan bisa ketemu guru SD-nya. Maka dengan cara konvensional tadi, saat bertemu, Dona sampean sudah berhasil, sudah kerja di mana, dan seterusnya. Selanjutnya kan bisa dari satu siswa yang berhasil, nak tolong nak, ayo bentuk grup alumni. Semua siswa dari SD ini tolong kumpulkan, suatu saat ada reuni atau kegiatan apa di sekolah. Saya yakin dari reuni pertemuan pasti ada ide-ide untuk kemajuan sekolahnya. Itu diantara satu kiat untuk tingkatan SD maupun SMP. Tapi untuk SMA memang lingkupnya agak luas dan jauh mereka. Tapi untuk SD kan dekat. Jadi bisa tanpa untuk penelusuran, tanpa membentuk tim, itu saya yakin gampang ditelusuri karena dekat dengan sekolah. Sementara itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Mohon maaf kalau mungkin ada jawaban atau sharing yang kurang berkenan. Saya harapkan bisa terpuaskan, ya dipuaskan sendiri ya. Demikian. Belum puas sebenarnya. Iya. Sangat puas. Oke. Pendapatnya hebat semua. Bu Siti Niswatin ngapunten karena mungkin ini diskusi kita bersama, artinya nanti ada penguatan lagi dari Pak Faiz mungkin kalau sudah bisa masuk Mungkin karena dari masih rapat sekarang sehingga kita diperkenankan untuk diskusi sendiri, tapi jangan khawatir. Ini semua jimit ini saya rekam, nanti akan saya serahkan ke Pak Faiz. Jadi segala kegiatan kita ini kita rekam, nanti akan saya masukkan YouTube untuk saya kirimkan ke Pak Faiz. Mungkin itu yang paparan dari kita kelompok 1, akan dilanjutkan ke kelompok 2 Pak Ahmad. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dari terima kasih Bapak Ibu dari kelompok 1 kelas A. Pemaparan yang luar biasa. Ada banyak yang bisa kita dapat dari pertemuan kita kali ini. Bapak Ibu, langsung saja saya coba baik, untuk presentasi selanjutnya dari kelompok 2 dari kelas A, kami akan mencoba mengangkat tentang jaketku. Mungkin dari jenengan semua ada istilah yang baru saja didengar kali ini. Ya, jaketku yang dimaksud ini bukan jaket sembarangan, ya. Bukan
Bukan jaket Dilan atau Dilan KW yang punya jargon. Kamu nanya. Ini ada jaket spesial dari Gresik, yakni jaketku. Nanti, suara saya cukup jelas didengar, nggih? Sangat jelas, jelas sekali Pak Ahmad. Ya, nanti akan dipaparkan secara gamblang apa yang dimaksud jaketku ini oleh kelompok kami. Bapak Ibu, kelompok 2 dari kelas A ini adalah saya, Ahmad, juga ada Bu Kristantin, ada Bu Siti Masrurah, ada Bu Siti Khairiyah, ada Bu Renita, ada Bu Nuzulul Imamah, Pak Ainun Naim, yang ke-8 Bapak Muhammad Sobirin, ke-9 Bapak Muhammad Fadlillah, yang ke-10 Ibu Aisyah Laili Agustina, ke-11 Ibu Naila Farah, yang terakhir Bu Faizatul Ifa. Karena itu, agar mengobati penasaran Bapak Ibu, kami tampilkan apa sebetulnya program jaketku tersebut. Untuk teman-teman dari kelompok 2, dipersilahkan, monggo untuk slide. Ya Pak Ahmad, saya coba untuk membacakan ya. Dengar suara saya ya teman-teman ya? Iya, dengar Bu. Dengar. Regulasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2022 tentang kejar paket tuntaskan putus sekolah. Jaketku adalah program pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pendidikan kesetaraan di daerah. Perbup Gresik Nomor 50 Tahun 2022. Program daerah. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pendidikan kesetaraan di daerah, pemerintah daerah memfasilitasi dan membantu penyelenggaraan paket A, paket B, dan paket C dengan melaksanakan program Jaketku. Perbup Gresik Nomor 50 Tahun 2022. Next Pak. Saya lanjutkan ya. Pendidikan kesetaraan yang Masih belum. Oh, masih belum. Oke. Oh ya, bentar ya. Lanjut. Pendidikan kesetaraan yang terdiri dari paket A, paket B, dan paket C adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak yang putus sekolah dari usia 7 tahun ke atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan Perbup Gresik Nomor 50 Tahun 2022. Monggo, Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Menyambung dari apa yang pernah disampaikan oleh teman-teman dari Pasuruan beberapa waktu yang lalu tentang keaksaraan fungsional. Jadi di sini kami membahas tentang lanjutan dari keaksaraan fungsional itu sendiri, yaitu program paket A, paket B, dan paket C. Nah, di sini pemerintah daerah Kabupaten Gresik itu sudah membuat peraturan Bupati ya nomor 50 tahun 2022 tentang kejar paket tuntaskan putus sekolah. Jadi disingkat Jaketku, meskipun agak nyambung-nyambung dikit, disambung-sambungkan begitu. Nah, di slide berikutnya di situ ada pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah satu lembaga pemasyarakatan desa atau kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga, rukun tetangga, atau sebutan lain yang mengkoordinasikan kelompok desa wisma.
Maksud dan tujuan dari jaketku ini adalah untuk mengurangi angka tidak sekolah atau putus sekolah dan meningkatkan angka kelulusan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Latar belakang. Nah, latar belakang di sini ketika PKK ya melakukan PKK dan lembaga yang lain melakukan identifikasi kenapa banyak warga masyarakat yang putus sekolah di Kabupaten Gresik itu. Yang pertama karena kondisi ekonomi, sosial, dan pernikahan dini. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah tujuan. Tujuan yang pertama, menyediakan layanan pendidikan dalam bentuk bantuan operasional untuk lembaga pendidikan pada jalur pendidikan non-formal untuk menjaring yang tidak sekolah atau putus sekolah di tingkat SD, MI, SMP atau MTS, dan SMA, SMK atau MA untuk mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar dan perintisan wajib belajar bagi pendidikan menengah. Monggo Bapak Ibu yang lain dilanjutkan. Ya, saya akan melanjutkan paparan dari Bu Siti Khairia tadi. Untuk tujuan sendiri yaitu meningkatkan untuk tujuannya yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan SD atau MI, SMP atau MTS dan SMA atau SMK atau MA. Yang kedua yaitu membekali dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha mandiri. Itu tadi tujuan yang ketiga, sekarang tujuan yang keempat, Bunda. Ya, tujuan yang keempat. Ya. Tujuan yang keempat yaitu membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atau meningkatkan karirnya dalam pekerjaannya. Sasarannya yaitu sasaran penerima manfaat adalah peserta didik pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C di UPTSKB dan PKBM yang berstatus penduduk daerah dan berdomisili di daerah. Inisiator. Sudah. Tim PKK Kabupaten Gresik dikarenakan banyak warga masyarakat Kabupaten Gresik yang masih belum menuntaskan wajib belajar 12 tahun, maka tim penggerak PKK berinisiatif untuk membuat program Jaketku. Diawali dengan identifikasi warga masyarakat yang putus sekolah di setiap desa yang ada di Kabupaten Gresik. Perangkat daerah yang terlibat meliputi 1. Dinas Pendidikan, 2. Dinas LPDP, yang ketiga Dinas Kominfo, dan yang keempat Dinas Sosial. Ya. Monggo dilanjutkan. Tak lanjut ya, Bu. Ya. Yeah. Data awal peserta didik yang sudah tercatat di Gresik ini sebanyak 1.892. Sedangkan data saat ini adalah 2.800 peserta didik. Data warga masyarakat yang puskesmas tersebut sekarang bertambah terus. Ya, karena peserta didik banyak yang belum bisa didata secara dapodik. Karena keterbatasan waktu juga akan diikutkan, insya Allah nanti akan diikutkan pada tahun-tahun pelajaran yang akan datang. Demikian. Kesimpulan ya. Pelaksanaan Masih ada yang belum baca?
Ada itu pelaksana yang belum itu pelaksana. Poinnya kan masih ada. Saya bisa bantu? Monggo Bu Faiza. Ya, saya akan melanjutkan ya. Untuk pelaksana, pertama adalah UPT SKP Kabupaten Gresik. Kedua, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Yang ketiga adalah pemerintah desa dibantu oleh tim penggerak PKK kecamatan dan desa. Untuk masalah pembiayaan, di sini pembiayaan program Jaketku dapat bersumber dari 1. Masyarakat, 2. Pemerintah daerah atau pemerintah desa. 3. Sumber atau bantuan lain yang sah. Next. Lanjut Pak Ahmad. Cek Bu, Pak Ahmad cek jelek kopi ini jarang nemokno. Iya paling. Ya, di sini kesimpulan peran pemerintah. Adanya peran serta pemerintah dalam hal ini Bupati memberi dampak yang positif terhadap menurunnya angka putus sekolah. Peran OPD, kerjasama yang solid antar OPD sangat menunjang terhadap lancarnya kegiatan program Jaketku. Kesimpulan yang ketiga, meningkatnya indeks pembangunan manusia atau IPM. Dengan naiknya angka harapan dan rata-rata lama sekolah. Tahun 2021, Kabupaten Gresik masih menempati urutan ke-72 dari 514 kabupaten atau kota. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Iya, Bu Guru. Sangat bermanfaat sekali. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dari kelompok 2 kelas A. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo. Yang pertama Bu Umu Fikria Mahmud sudah membuka antrian, monggo dipersilakan. Boten Bapak, itu sisa tadi saya belum turunkan tangan, maaf. Monggo diunjuk kopi riyen Pak Ahmad. Yang lain monggo. Oke, Bu Nur Anissa mungkin. Ya, Ini yang tadi nggih. Terima kasih. Menunggu sampai sabar. Ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan kembali Bu saya. Kalau boleh bertanya, program Jaketku ini apakah program tahunan, jangka panjang, jangka menengah, apakah jangka pendek? Terus kalau semuanya itu berarti semua tingkatan ya, mulai dari SD, SMP, SMA. Oke, kalau disetarakan kan seperti itu. Untuk yang tingkat SD, memang apakah ada data anak yang tidak sekolah? Putus sekolah atau putus sekolah itu, karena kalau di menurut pemerintah kan dari dana BOS itu semua anak kan tercover untuk tidak sampai putus sekolah. Nah itu hanya pertanyaan saja, apakah masih ada seperti itu? Karena kalau bisa kan dari dana BOS semua tingkatan SD itu harus tuntas ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Saya hanya penasaran begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nur Anissa. Barangkali teman-teman ada yang ingin menjawab, monggo dipersilakan. Oke, saya mencoba untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Bu Anissa ya, Pak Ahmad. Oke. Oke, dari yang pertama itu apakah program Jaketku ini berkelanjutan, gitu ya? Apakah jangka menengah atau jangka panjang, gitu ya? Bu Anissa dan teman-teman yang lain, bahwasanya program Jaketku ini hanya ada pada
tahun 2023. Hanya pada saat ini ya. Launchingnya itu pada saat ini. Nah, apakah program ini akan berkelanjutan selama Pergub itu tidak dicabut oleh pemerintah Kabupaten Gresik, maka program ini akan berkelanjutan seperti itu. Jadi program ini adalah program jangka panjang seperti itu. Kemudian apakah untuk segala tingkatan dari paket A, paket B, dan paket C? Iya, dari paket A, paket B, dan paket C. Semuanya dari setara SD, SMP, dan SMA. Kemudian apakah ada data dari warga masyarakat dari pemerintah Kabupaten Gresik untuk program paket A itu? Karena seharusnya warga masyarakat itu sudah tuntas untuk tingkat dasar gitu ya. Sebenarnya untuk data fitnya di kami itu kami belum tahu berapakah data dari warga masyarakat itu yang putus sekolah di tingkat dasar. Tapi faktanya ketika kami melakukan identifikasi ya, melakukan identifikasi di masyarakat yang dibantu oleh tim penggerak PKK, maka ternyata itu ada beberapa warga masyarakat yang belum menuntaskan sekolah dasar ya. Jadi program paket A untuk saat ini hanya sedikit ya, hanya sekitar 23 orang dari seluruh kabupaten. Dari Kabupaten Gresik itu ada 23 warga belajar yang masuk di di program Jaketku ini. Kemudian data yang lainnya itu paket B dan paket C sebanyak sekitar 2.800 yang sudah masuk di Dinas Pendidikan itu. Seperti itu, Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Bunda? Ya, terima kasih sudah puas. Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Perlu untuk penanya berikutnya kami beri kesempatan untuk Bu Siti Niswatil Muhimmah yang telah menunggu dari batas subuh tadi ya. Monggo Bu. Ngantri pakai payung saya. Oke, terima kasih kesempatannya. Menarik sekali untuk tema dari kelompok A yang sekarang ini, Jaketku. Di sini saya penasaran karena ini tadi termasuk program pemerintah yang sudah disahkan Pergub Pak nggih. Peraturan Bupati dan itu sudah disahkan. Saya penasaran sekali. Sini pasti program ini bukan main-main dan pasti sudah disusun atau di SK orang-orang yang nantinya ini bergerak di bidang penelusuran sasaran yang akan menjadi peserta didik di Jaketku ini. Yang saya tanyakan sekarang, dari program Jaketku ini, sasarannya ini nanti ke siapa? Yang pertama tadi ada anak putus sekolah. Itu karena ekonomi yang menengah ke bawah atau yang miskin. Dan lagi ada anak yang putus sekolah itu karena seperti anak jalanan, seperti anak kang, atau siapa sasaran dari program Jaketku ini. Karena ini kan program ini khusus di Kabupaten Gresik. Jadi misal ini program ini bisa sukses di Gresik, kita contoh, kita bisa studi banding ke Gresik. Kalau memang nanti pribadi saya di Pasuruan itu ternyata masih ada anak-anak yang putus sekolah. Seperti itu. Mungkin Pak Ahmad dan teman-teman yang lain bisa mengangkat tema Jaketku ini, padahal ini program baru. Pastinya dan teman-teman sudah mendatangi pihak di pemerintahan daerah itu tentang apa saja yang dilakukan di dalam program ini. Seperti itu Pak Ahmad. Oke. Terima kasih Bu Siti Niswatil Muhimmah. Perlu jenengan ketahui bahwa asbabun nuzul dari program ini diluncurkan itu bermula dari FGD, Forum Group Discussion
dari tim penggerak PKK dan instansi terkait ketika turun ke lapangan ternyata ditemukan ada beberapa anak yang usia sekolah. Yang dimaksud ini bisa jadi anak yang usia sekolah dasar terus berhenti sekolah ataupun lulus SD tidak melanjutkan ke SMP. Ternyata ditemukan yang demikian. Maka beliau Bupati Gresik beserta jajarannya memutuskan untuk launching program ini. Ya. Yang dimaksud anak berhenti sekolah itu ya ada yang karena latar belakang ekonomi, ada yang sosio budaya, ada yang karena latar belakang lain. Barangkali teman-teman dari kelompok 2 ada yang membantu menjawab, monggo dipersilakan. Tema ini, oke, monggo Bu Siti Khairia. Oke, saya tambahi untuk jawabannya Pak Ahmad tadi. Jadi untuk sasaran yang ditanyakan oleh Bu Siti Niswabil tadi, memang Pak Ahmad di-unmute dulu Pak Ahmad. Oke. Apa ya ini? Jadi ya, mohon maaf. Jadi untuk sasarannya itu adalah seluruh warga masyarakat Kabupaten Gresik yang belum menuntaskan sekolahnya ya dari tingkat sekolah dasar maupun sampai sekolah menengah atas begitu. Nah, untuk usia begitu ya. Usia itu bisa dimulai dari usia 7 tahun sampai tak terhingga. Nah, atau tak terbatas begitu. Karena faktanya di data yang kami peroleh itu ada anak yang seharusnya itu masih SMP dan sekolah di sekolah formal itu ternyata ikut di dalam program Jaketku ini. Seperti itu. Jadi masih usia sekolah formal seperti itu ya Bu ya. Kemudian bagaimana keterlibatan OPD yang lain? Nah, OPD yang lain itu saling membantu begitu ya. Dari dinas sosial, kemudian Kominfo, dinas pendidikan terutama karena ini tanggung jawabnya tingkat dinas pendidikan yang memberi amanah kepada UPT SKB Kabupaten Gresik, kemudian pusat kegiatan belajar masyarakat serta pemerintahan desa atau PKK, terutama PKK. Karena di perbuknya itu dicantumkan PKK itu juga harus ikut dalam proses pembelajaran di sini, begitu. Karena PKK juga lah yang mencetuskan atau menelurkan program ini seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu siapa saja yang bisa masuk di program ini? Seluruh masyarakat Kabupaten Gresik yang berdomisili di daerah Gresik. Jadi kalau misalnya ada warga masyarakat luar yang ternyata itu belum menuntaskan sekolah dasar atau sekolah menengahnya, kemudian ingin melaksanakan atau ingin mengikuti kejar paketku ini, diperbolehkan seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang membantu menambahi. Bagaimana Bu Siti? Sama-sama Siti ini, Rek. Saya penasaran untuk penelusurannya ini loh Bu Siti Khairia. Nanti tim yang seperti apa nanti untuk menelusuri apa kita ini cuma tinggal menampilkan baleho atau spanduk banner di jalan atau nanti ada tim khusus untuk menelusuri anak-anak yang putus sekolah itu seperti itu. Ya, baik. Ada tim khusus yang masuk ke desa-desa bahkan ke RT RW, ke RW RT. Seperti itu. Siapa? Mereka adalah tim penggerak PKK Kabupaten Gresik. Jadi tim penggerak PKK Kabupaten Gresik ini itu sudah dikomandani ya, oleh Ibu Bupati untuk melaksanakan identifikasi ke seluruh desa di Kabupaten Gresik. Jadi kami dapat data itu dari tim penggerak PKK. Jadi kami bekerja sama dengan
Pokja dengan tim penggerak PKK di kecamatan dan di desa, terutama Pokja 2 yang membidangi pendidikan. Insya Allah seperti itu. Dan faktanya memang seperti itu, kita beberapa bulan terakhir melakukan identifikasi itu dibantu sama tim penggerak PKK. Seperti itu, Ibu. Jadi tim penggerak PKK yang melakukan identifikasi, karena PKK itu dengan jiwa juangnya para ibu-ibu gitu ya, luar biasa. Jadi mendatangi dari rumah ke rumah itu door to door untuk melakukan identifikasi seperti itu. Jadi datanya kami peroleh dari PKK itu tadi ya Bu. Jadi kami belum ke mana ini, BPS kabupaten tidak, tapi dari PKK seperti itu. Begitu Bu Nit. Baik, untuk dari pertanyaan saya tadi sudah terjawab, tapi saya nanti ini penasaran nanti hasilnya seperti apa, karena untuk pendataannya sekarang itu lebih tertarik itu kalau pendataan bantuan. Oke, biasanya gini, ini sensus apa? Itu yang ditanyakan masyarakat, karena kemarin juga ada sensus apa, sersosek atau apa itu, mereka mikirnya itu sensus untuk bantuan. Lah, untuk yang ini nanti dari tim PKK, RW, RT ini kan nanti turun ke bawah ke masyarakat nggih. Di situ nanti disampaikannya ini itu gratis tis atau masih berbayar. Karena kebanyakan yang putus sekolah itu kebanyakan itu kan karena ekonominya, karena berbayar dan lain-lain. Itu pastinya ada kendala yang seperti itu. Ya, saya penasaran nanti hasilnya setahun ke depan. Mungkin program ini semoga saja berhasil, jadi bisa jadi contoh untuk kabupaten yang lain, karena tidak menutup kemungkinan nasibnya atau permasalahannya sama di setiap kabupaten. Tapi untuk pengambilan kebijakan ini di Kabupaten Gresik sudah satu langkah lebih awal dari kabupaten yang lain. Itu sudah berjalan berapa? Ini soalnya di perbubnya masih tahun 2022 kan, masih berjalan sekarang ini. Jadi penasaran aja nanti setahun ke depannya nih seperti apa keberhasilannya. Seperti itu Bu Siti, sudah pas sebenarnya saya dengan jawabannya. Iya, terima kasih. Iya. Berarti ini akan kita lihat 1 tahun ke depan apakah program ini berhasil atau tidak. Seperti itu ya. Oke, tugasnya Prima dan teman-teman lain ini. Mudah-mudahan bisa. Untuk giliran selanjutnya yang telah mengangkat tangan dari tadi, Bu Yuni Suryadewi, monggo. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menarik sekali ini program di Kabupaten Gresik ini ya, Jaketku. Nah, yang ingin saya tanyakan, fasilitas apa saja yang diterima oleh peserta didik yang masuk dalam Jaketku ini? Maksud saya, apakah memang akan ada KBM selayaknya di pendidikan formal, ataukah hanya dilaksanakan ujian kesetaraan saja seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ada pertanyaan dari Bu Yuni Suryadewi, fasilitas apa saja yang diterima oleh peserta didik? Oke, monggo barangkali ada yang membantu menjawab. Bu Siti Khairia, perlu jenengan ketahui bahwa Bu Siti Khairia ini pelaku, jadi beliau sangat expert dalam hal ini, ya. Karena beliau mengajar di SKD. Paham banget kalau Bu Siti memang pelakunya. Ya. Tadi disampaikan bahwa program Jaketku ini pendidikan non formal untuk mengatasi masalah itu. Oke, monggo Bu Siti. Oke, baik, terima kasih. Itu Bu, Pak kameranya Ahmad. di-on-kan Bu ya. Dari tadi penyisirin saya. Wajahnya Bu Khairia ini. Sudah kelihatan Bu. Sudah Bu, cantik. Cantik Bu, wongnya Bu. Cantik wajahku dong. Oke, baik. Wajahku lebar di layar. Penuh. Untuk fasilitas, sebenarnya begini, di Gresik ini untuk fasilitas pendidikan formal itu kan sudah banyak ya,
sudah banyak, dan program Jaketku ini itu tidak berbayar gitu ya, alias gratis ya, gratis TIS gitu ya. Gratis TIS ini semua dari tingkatan paket A, paket B, dan paket C. Nah, untuk proses pembelajarannya bagaimana? Tadi kalau Bu Yuni itu mengatakan apakah langsung ujian, Bu, perlu diketahui bahwasannya dimanapun berada, ya di kabupaten manapun, ya untuk program non formal paket A, paket B, dan paket C itu standarnya sama untuk tingkat jenjang kelulusan. Jadi kalau paket A itu 6 tahun, paket B 3 tahun, paket C 3 tahun, maka sama di sini juga seperti itu, ya. Dan itu harus dilakukan. Jika tidak, maka izin operasional yang dimiliki oleh SKB atau PKBM yang ada di tempat itu akan dicabut seperti itu. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di slide yang sudah kami buat itu ada beberapa gambar, ya. Mungkin Pak Ahmad bisa membuka di slide nomor berapa itu ya, yang pembiayaan itu loh Pak Ahmad. Itu kan ada gambar ibu-ibu yang sedang belajar, ya. Nah, itu adalah slide 17 Pak Ahmad, slide 17. Nah, itu juga ada gambar Bapak. Nah, itu setelahnya Pak Ahmad. Nah, di situ ada gambar pembelajaran yang dilakukan di Pulau Bawean. Jadi Kabupaten Gresik itu punya satu buah pulau yang jauh, sekitar 4 sampai 5 jam perjalanan jika ditempuh dengan kapal Bahari Express ya. Nah, sampai di sana. Jadi kami menangani sekitar 1.400 warga belajar yang tersebar di beberapa kecamatan begitu ya. Jadi tetap ada pembelajaran Ibu. Sampai kapan? Sampai 3 tahun, dan itu kami pastikan insya Allah mudah-mudahan lancar semuanya gitu ya, dan Allah memudahkan. Itu sampai tahun berapa ya? Kalau sekarang kelas 10, berarti mereka kelas berapa lulusnya? 25, tahun 2025. Seperti itu. Jadi selama 3 tahun. Dan untuk yang paket A itu dimulai dari kelas 4. Ya, karena mereka sampai di kelas 3 atau bahkan di kelas 5 itu yang motol gitu ya. Yang DO. Jadi yang untuk paket A itu ada di slide nomor awal-awal itu ya. Jadi mereka di latar belakang itu, nah itu gambar bapak-bapak. Di slide nomor 9 Pak Ahmad itu ada gambar bapak-bapak yang itu adalah peserta program paket A. Kalau yang ibu-ibu tadi itu adalah peserta program paket C. Insya Allah paket C. Seperti itu. Jadi kegiatannya tetap ada KBM, mungkin seminggu tidak full ya Bu ya, seperti itu Ya. mungkin. Jadi 1 minggu itu pertemuannya 2 sampai 3 kali pertemuan, 3 hari. Seperti itu. Tentunya disesuaikan dengan jadwal kita seperti itu. Begitu Ibu Yuni. Terima kasih Bu. Oke. Saya tambahkan seperti yang dicontohkan Bu Siti Khoria tadi tentang di Bawean, bahwa putus sekolah anak itu bukan hanya latar belakang ekonomi. Di Bawean itu penghasil devisa tertinggi Bu, banyak perantau dari Malaysia, tapi karena sosio budaya. Oke, untuk giliran selanjutnya ada Pak Aris Wu yang telah mengangkat tangan, monggo dipersilakan. Terima kasih Pak Ahmad. Sebenarnya program ini sangat luar biasa Pak Ahmad, karena kebetulan di sekolah saya itu ada guru agama itu lulusan paket C Pak Ahmad. Kemudian dia diteruskan ikut pengajian. Halo. Ikut pengajian, kemudian diteruskan, akhirnya dia sampai bisa kuliah, dan sebelum kuliah
selesai dia ngelamar di sekolah saya dan jadi guru PAI. Luar biasa Pak Ahmad. Mungkin yang pertama sekedar saran saja. Ternyata beliaunya itu dari pondok dan pondoknya itu sekolahnya itu tidak berijazah. Nah, jadi mungkin sasarannya bisa ditambahkan ke pondok-pondok yang sekolahnya tidak berijazah. Itu saran yang pertama. Kalau untuk pertanyaan saya, itu adalah kalau yang SMA berarti paket C Pak Ahmad ya? Iya Pak. Yang saya tanyakan ini bagaimanakah kelanjutannya dari program jaketku ini setelah siswa itu lulus? Artinya apakah ada program lanjutan? Jadi kita membina anak itu sampai lulus kemudian kita salurkan. Nah, ini yang mungkin akan menjadi lebih baik jika paket C itu nanti tersalurkan. Mungkin bisa bekerja sama untuk menambahkan keahlian pakai BLKI, dilanjutkan di sana dengan dibiayai sama pemerintah. Nah, itu mungkin yang bisa, artinya kita sampai menuntaskan anak itu sampai pada anak itu benar-benar bekerja. Jadi kalau sudah dapat ijazah enggak nganggur lagi ya, istilahnya seperti itu. Terus kemudian pertanyaan yang kedua adalah berkaitan dengan pertanyaannya Bu Yuni ya. Bagaimanakah kualitas yang dihasilkan dari paket C ini ketika anak-anak itu terjun kembali ke lapangan? Dan saya juga agak menyarankan mungkin selain pondok itu juga anak-anak pang, anak-anak yang putus sekolah itu yang artinya bukan karena ekonomi kadang itu, karena Ya itu yang saya tanyakan tadi Pak Aris. Karena lingkungan Pak. Karena lingkungan. Atau bukan kenakalan ya, karena mereka unik, mereka orang yang bebas gitu. Nah, untuk mengajak orang yang bebas itu kan kadang sulit. Kalau yang kesulitan ekonomi mungkin bisa kita ajak dengan gratis, guys. Dan ditambahi seragam gratis, mungkin bisa. itu pertanyaan saya dan sedikit mungkin saran saja. Terima kasih Pak Ahmad dan Bu Siti Khairiyah. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain, monggo dipersilakan. Atau kita anggap kelas kita sudah selesai. Ya. Perlu jenengan ketahui bahwa hari ini di kampus ada rapat penting. Pak Faiz tadi nelpon, beliau tidak bisa hadir, cuman kita diminta untuk resume acara kita pada hari ini. Alhamdulillah. Kelas kita telah direkod oleh Pak Zamron. Barangkali ada yang disampaikan oleh Bapak Ibu, monggo dipersilakan. Baik. Berarti Pak Aris tadi nggak usah dijawab gitu kan? Oke. Sedikit kami informasikan tentang program paket ya. Jadi memang benar ada beberapa guru itu yang berasal dari program paket C seperti itu dan melanjutkan kuliahnya di beberapa universitas karena berasal dari pondok yang belum berijazah. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa ini permasalahan kita bersama ya, karena faktanya ada banyak sekali pondok-pondok ya, pondok-pondok yang ada di Jawa Timur ini itu yang tidak ada sekolah formalnya gitu ya, bahkan tidak ikut di program paket B maupun paket C, bahkan yang paket A ya, yang sekolah dasar itu mereka juga tidak ada gitu. Nah, masalahnya yang terjadi adalah ketika anak-anak ini lulus dari pesantrennya gitu ya, dari pondok pesantrennya. Nah,
Kalau yang SMA, SMP, SMA mungkin masih bisa kita kita tolong gitu ya untuk dilanjutkan di program paket B dan paket C. Tetapi bagi yang paket A itu sangat susah karena dari awal itu tidak sekolah. Padahal kalau di paket A itu sama dengan di sekolah formal, harus dimulai dari kelas 1 gitu ya, kelas 1 SD. Padahal usia mereka seharusnya sudah usia SMP atau usia SMA seperti itu. Dan itu sebenarnya ini seharusnya dari Departemen Agama gitu ya, itu memberikan informasi tentang hal itu gitu. Kalau misalnya pondok ini tidak berijazah formal ya, berijazah negara, maka seharusnya mereka memberitahu kalau ini harus dilimpahkan kemana gitu ya, menginduk ke siapa untuk mendapatkan ijazah negara seperti itu. Jadi ada beberapa pondok pesantren yang tidak ada sekolah formalnya itu yang menginduk ke kami gitu ya, menginduk ke kami untuk paket C, untuk paket A-nya seperti itu, karena mereka lebih fokus ke tahfidznya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan anak pang gitu ya? Anak pang kalau bukan tidak berdomisili di Gresik gitu ya, kalau tidak berdomisili di Gresik itu juga tidak bisa masuk di program ini, karena yang diwajibkan itu adalah yang berdomisili di Gresik seperti itu ya. Karena anak pang itu kan tidak mereka kan nomaden kan ya, jadi berpindah-pindah tempat seperti itu. Kami juga pernah menangani anak-anak seperti itu begitu ya, tapi mungkin karena kurang keterbatasan pengetahuan dan tenaga kami, akhirnya kami tidak tahu bagaimana anak ini setelah kami bina seperti itu. Dan waktu itu kami bekerjasama dengan dinas sosial begitu. Mungkin dari daerah-daerah lain ya, seperti di Surabaya itu kan juga ada pembinaan untuk anak-anak pang ini. Tapi kalau Gresik pada saat ini masih sepengetahuan saya masih belum ada seperti itu. Kemudian apalagi tadi ya Pak Aris? Apalagi Pak Ahmad yang ditanyakan Pak Aris? Kelanjutan setelah program itu mungkin bisa jadi sampai tuntas anak itu setelah lulus bisa langsung kerja atau nanti diganti lagi. Untuk program paket C begitu ya, paketku ini beberapa waktu yang lalu ketika kami mengadakan musyawarah dengan tim penggerak PKK Kabupaten itu, ketika program ini sudah selesai, maka misalnya kalau lulus paket C ya, maka akan ada program Jaketku Keren, saya lupa singkatannya apa gitu. Jadi untuk program Jaketku selanjutnya itu adalah nanti mereka akan dibekali keterampilan yang bisa menunjang kehidupan mereka seperti itu Bapak. Jadi untuk saat ini memang belum terlihat apakah peran dari warga masyarakat yang sudah masuk atau sudah mengikuti proses pembelajaran ini, karena proses pembelajaran ini berjalan dimulai dari bulan Juli sampai Desember ini seperti itu. Insya Allah itu. Terima kasih Bu Siti Khairah. Ya, terima kasih Bu. Lancar, sukses terus programnya. Amin, doanya ya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan 1 tahun ke depan ini bagaimana programnya. Bisa tanya 3 tahun ke depan. Sedikit. Yes, semangat 1 tahun ke depan dan selanjutnya. 3 tahun ke depan, soalnya 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan itu kami akan mudah-mudahan data yang masuk dengan data yang keluar di paket A dan paket B, paket C itu sama begitu ya. Jadi tidak merotoli istilahnya seperti itu. Siap. Lanjutkan Bu. Siap Bu Ari. Seperti itu lanjutkan pokoknya. Waktu menunjukkan jam 15. Nah, sudah Pak Ahmad, silakan Bu. Terima kasih Bapak Ibu, diskusi yang luar biasa ya. Meskipun tidak dikawal oleh Pak Faiz, ternyata antusiasmenya masih sama, luar biasa. Oke. Terima kasih
Untuk hari ini, sama-sama Pak. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita bahas pada hari ini banyak memberi manfaat untuk kita semua dan untuk kita. Barangkali Amin. dari penyampaian kami atau penyelenggaraan kami ada yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sami-sami Pak Ahmad. Saya sampaikan salam dari Pak Faiz untuk jenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan absensinya berikut. Bapak Ibu, sebenarnya 15 menit yang lalu administrator dari Unigres sudah bergabung dengan kita. Artinya selain saya rekam, sebenarnya dari admin dari Unigres sudah memantau kegiatan kita sekitar 20 menit yang lalu. Jadi apa yang kita lakukan, yang kita diskusikan sudah dipantau langsung oleh Unigres. Terima kasih, itu informasi yang terbaru. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Sekarang Pak. sudah bisa live. Untuk presensi Pak Ahmad pripun? dalam makanya saya koordinasikan dengan Pak Faiz. Barangkali perlu screenshot, kita screenshot, atau barangkali beliaunya menghendaki untuk link absensi nanti di share di. Sudah screenshot. Lebih enak di link. Di link mawon mungkin Pak Ahmad. Banyak itu. Lebih baik di link. Barangkali mungkin minggu depan kita offline ya. Nampaknya Iya. sudah Makanya 7 kali pertemuan. UAS kan Pak? Tinggal nunggu UAS saja. Tinggal nunggu UAS sepertinya Pak. Urus kan sudah habis ya anunya. Oke, semuanya sudah selesai.